Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tubbarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Suamiku ingin menikah lagi. Bolehkah seorang laki-laki yang sudah punya istri punya keinginan menikah lagi? Jawabannya boleh. Semangat banget jawabnya, Mas. Siapa yang paling kencang? Agus. Anda silakan lihat di dalam surat An-Nisa ayat 3. Fadkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ini hanya pemberitahuan, bukan perintah. Nikahilah perempuan yang kamu sukai 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, baru koma. Fa in hittum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Bolehkah laki-laki menikah 2, 3, 4? Boleh. Syaratnya wajib terpenuhi. Adil. Adil papan, adil pangan, adil waktu, adil kasih sayang. Namun ini berat kata Allah. Papan, rumah. Pangan, makanan, pakaian, minuman, kebutuhan, kesehatan, pendidikan. Waktu harus berlaku adil. Kalau kasih sayang hanya Allah yang bisa memberikan kasih sayang. Manusia tidak bisa. Tapi Rasul menyatakan jangan kalian terlalu cenderung pada yang kalian cintai. Yang lain akan tersinggung. Sekarang ada seseorang yang bercerita. Dia menjadi istri yang kedua. Ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki yang sudah punya anak istri, dia berpikir panjang, bolak-balik. Ternyata udah istikharah bolak-balik, seolah-olah memang itu jodoh dia. Kebetulan si laki-laki yang sudah punya anak istri tadi orangnya baik, bijaksana, orang kaya, orang yang bertanggung jawab. Ternyata istrinya yang pertama pun mengizinkan. Bahkan orang ini dibawa oleh calon suaminya tadi ke istrinya yang pertama, diperkenalkan. Ternyata diterima dengan kedua belah tangan terbuka. Pendek cerita, nikahlah perempuan yang bercerita ini dengan suaminya yang sudah punya anak istri. Jadilah dia istri yang kedua. Sekian tahun kemudian suaminya bilang, aku punya niat akan menikah lagi. Berat dia bilang, terasa. Seolah-olah ada kehilangan dalam dadanya. Dia berpikir, apa yang hilang dalam diri saya? Kalau suami saya menikah dengan perempuan yang ketiga, bukankah pernikahan tetap jalan? Bukankah suami tetap ada di samping saya? Bukankah kebutuhan saya terpenuhi karena suami saya orang yang berada? Dia mikir lama. Ternyata dia bilang, kenapa harus merasa kehilangan? Yang kehilangan itu kalau saya berpisah dengan suami saya. Bercerai itu kehilangan. Dia banyak ibadah. Banyak mentadabburkan Al-Quran. Banyak zikir, banyak sholat malam. Rupanya perempuan tadi diberikan hidayah oleh Allah. Bagaimana saya pengen masuk surga? Sementara Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Sementara Allah tidak tahu kamu itu orang yang berjihad. Dan Allah belum tahu bagaimana kesabaran kalian. Artinya dengan jihad dan kesabaran ini syarat masuk surga. Dia berpikir, artinya saya harus sabar. Saya tidak kehilangan kok. Suami saya tidak menceraikan saya. Suami saya tidak meninggalkan saya. Dia tetap rumah buat saya. Kendaraan buat saya. Napakah lahir maupun batin diberikan buat saya. Tidak ada yang hilang. Kesadaran timbul.
Dia melawan godaan setan yang datang dalam dada. Dia lawan pikiran-pikiran negatif tadi. Dia camkan di benaknya bahwa saya tidak akan kehilangan walaupun suami saya menikah lagi. Sebagai manusia normal, dia merasa sedih. Dari diri hidup sama saya, sekarang sekian tahun menikah dengan saya, kok suami saya menjadi perempuan lain. Dia merasa sedih. Terus dia banyak ibadah. Rupanya Allah berikan pencerahan kepada pemikiran dia. Dia berpikir begini, kenapa saya merasa sedih? Bukankah yang namanya pernikahan sunatullah, sunatul rasul, karunia terbesar yang Allah berikan buat kita sebagai manusia? Dengan pernikahan manusia mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, ketentraman, perasaan kasih dan sayang. Dia terus bermunajat, bermohon kepada Allah. Makin banyak berzikir, makin banyak beribadah. Ternyata Allah berikan penerangan dalam benaknya. Karena jumlah laki-laki dan perempuan saat ini 1 berbanding 8. Menjelang kiamat 1 berbanding 50. Terbuka hatinya. Perempuan yang lain akan sama dengan saya. Merasakan bagaimana nikmatnya punya suami. Saya pun harus berbagi dengan mereka. Allah berikan hidayah kepada perempuan tadi. Akhirnya dia bilang, bukankah hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Dia berpikir egois amat kalau hanya saya yang bisa punya suami. Sementara perempuan lain di sana pun ada yang pengen punya suami. Karena dia tahu persis suaminya orang kaya. Walaupun usia 3-4 tidak akan habis dibagi kepada istrinya. Dan dia tahu suaminya bijaksana dan tanggung jawab. Maka lama-kelamaan dia merelakannya. Namun dia bilang sama suaminya, calon istrinya minta diperkenalkan. Akhirnya perempuan yang akan dinikahi suaminya dibawa, dipertemukan dengan istri yang pertama, istri yang kedua. Karena suaminya memang dia tetap baik dengan istrinya semuanya. Membagi waktu dengan adil. Napakah juga, kasih sayang. Istrinya merasa terlindungi. Dia memang mampu segala-galanya. Itulah yang diperintahkan oleh Allah bagi yang berbuat adil. Akhirnya menikah dengan perempuan yang ketiga. Ternyata Allah berikan karunia hati yang lapang kepada istri yang pertama dan istri yang kedua. Mereka lah yang mencerikan barang-barang yang akan dibawa. Mereka yang ngatur harus gimana dan seterusnya. Masya Allah. Kenapa? Sekali lagi, karena suaminya orang kaya, bijaksana, berbuat adil, tidak berat sebelah, dan dia seorang laki-laki yang tanggung jawab, layak. Makanya perempuan yang kedua tadi mengatakan, alhamdulillah. Karena kudrat irodat daripada Allah. Sehingga rumah tangga kami, walaupun suami saya isinya 3, tetap aman, damai, tenang, sentosa. Titik. Kebalikannya. Maaf, dalam tanda kutip, jangan marah. Yang menyebalkan bagaimana? Bini atung aku umpanin. Mikir. Baru pada senyum ibu-ibu. Ya. Tadi pakai bete pengen ya. Kawin lagi. Satu aja rumah masih ngontrak. Masya Allah. Mikir pengen 2. Salah. Pikirkan dengan matang. Makanya Allah itu maha agung. Agama Islam maha yang sempurna. Yang diperbolehkan 2, 3 atau 4. Kalau adil. Makanya saya katakan tadi baru koma. Fa in hibtum alla ta'ilu fawahidatan. Kalau kalian tidak bisa berbuat adil, cukup 1 aja. Kenapa nyari masalah? 1 urusin, tanggung jawab dengan baik. Kecuali dalam tanda kutip lagi, kalau suami Anda sebagai laki-laki seperti suami yang saya ceritakan tadi awal. Istri pertama diurus, istri yang kedua diurus, istri yang ketiga diurus. Kenapa? Dia orang kaya raya, dia adil, dia bijaksana, dia bertanggung jawab. Itulah laki-laki yang boleh menikah 2, 3 atau